Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Badar dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai perspektif keamanan energi di Cina dalam perebutan Pulau Spratly di Laut Cina Selatan. Untuk awalannya akan dibuka oleh rekan saya, Amoreta. Silakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih Stephen. Saya akan menjelaskan latar belakang perspektif keamanan energi Cina dalam perebutan Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan. Sebelumnya, sumber daya energi merupakan salah satu aspek yang krusial yang mendukung kemajuan negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa energi yang dihasilkan suatu negara memberi keuntungan yang sangat tinggi apabila dimanfaatkan secara bijak. Cina salah satu negara yang terkuat di dunia internasional juga memanfaatkan energinya untuk keuntungan negaranya sendiri sehingga dinobatkan sebagai negara yang paling banyak mengkonsumsi energi. Contohnya adalah coal, oil, natural gas, dan hydropower adalah beberapa energi yang dihasilkan Cina secara melimpah atau banyak. Terbukti dengan berdasarkan Primary Commercial Energy atau PCE Cina yang sangat tinggi menunjukkan betapa besarnya ketergantungan Cina terhadap energi-energi tersebut. Selain menjadi kekuatan untuk Cina, karena dapat dirasakan oleh atau dinikmati oleh negara-negara lain juga, keuntungan ini sekaligus menjadi kerugian. Keuntungannya dapat menjadi ketergantungan negara lain dengan Cina yang meningkat seiring dengan meningkatnya aspek ekonomi Cina serta rekognisi di dunia internasional. Namun, kenapa dapat disebut rugi? Karena negara-negara lain berupaya untuk mengambil kekayaan Cina dengan cara apapun. Salah satu area Cina yang sampai sekarang masih sangat hangat dibicarakan adalah Laut Cina Selatan. Merupakan perairan yang dikelilingi oleh 10 pantai yaitu Cina, Taiwan, Thailand, Kamboja, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan negara Indonesia sendiri. Nah, beberapa negara lain ini sering terjadi konflik karena perairan ini merupakan perairan yang sangat luas dan berlimpah sumber daya alamnya. Specifically, kita akan bahas Kepulauan Spratly yang merupakan kepulauan yang terletak di lepas pantai Filipina dan Malaysia. Wilayah ini diklaim hampir oleh 10 negara yang telah saya sebutkan sebelumnya. Kenapa kepulauan ini menjadi perebutan kepemilikan adalah karena kaya akan ekosistem laut, deposit gas dan minyak, serta lokasi geografis yang sangat ideal untuk militer. Konflik-konflik antar 10 negara yang telah saya sebutkan tadi diperkirakan akan terus muncul atau dasar pandangan realis akan menjadi hal yang ditakutkan atau becoming scarer seperti yang bisa dilihat di PowerPoint. Dari becoming scarer menjadi ketakutan, menjadi energy threats atau ancaman, terus berupaya energy strategy to protect supply and demands, lalu menjadi energy policy to consider the risk and to protect not only economy aspek, melainkan aspek-aspek lainnya. Selanjutnya, dalam perebutan energi dalam kawasan Laut Cina Selatan tentunya melibatkan banyak sekali aktor di dalamnya. Tidak hanya aktor negara atau state aktor, tapi juga melibatkan aktor non-negara atau non-state aktor. Dimulai dengan aktor yang paling penting dalam bahasan perebutan sumber daya energi di LCS ini, tentunya adalah negara Republik Rakyat Cina itu sendiri. Sebagai salah satu negara terbesar di dunia, Cina tentunya memerlukan banyak sekali energi, ditambah dengan peningkatan kebutuhan energi di dunia global, dan mengetahui bahwa energi juga merupakan salah satu sumber daya yang bersifat tidak bisa diperbaharui atau non-renewable energy, sehingga permintaan yang terus-menerus bertambah dapat mengarah kepada terjadinya krisis sumber daya energi. Dengan alasan itu, Cina tentunya perlu mengatur strateginya sendiri agar mereka tetap mendapatkan manfaat dari sumber daya energi. Ada salah satu strateginya yang menimbulkan percikan konflik dalam dunia internasional, yaitu bagaimana Cina mengatakan bahwa beberapa bagian dari Laut Cina Selatan, termasuk Kepulauan Spratly, adalah bagian dari kekuasaan negara Cina. Area yang diklaim oleh Cina juga disebut sebagai non-dashed line atau 9 garis titik. Klaim yang dilakukan oleh Cina ini menimbulkan konflik dikarenakan beberapa area yang diklaim Cina yang diusulkan ke PBB seperti Kepulauan Spratly dan Scarborough dan juga Kepulauan Paracel. Juga beberapa klaim Cina di bagian area laut merupakan area yang dimiliki oleh negara-negara tetangganya. Lalu aktor yang kedua adalah ASEAN. Mengapa termasuk dalam aktor protagonis di sini adalah karena aktor organisasi internasional ini bertujuan membantu menyelesaikan permasalahan atau konflik jika dari kedua belah pihak yang bertikai tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Untuk bantuan dari aktor ini seperti membantu membuka diskusi untuk membicarakan konflik yang berlangsung dan terkadang membawa negara atau organisasi internasional atau nasional lain untuk mendapatkan perspektif atau pandangan lain yang berbeda untuk menjadi pertimbangan tersendirinya. Peran ASEAN meningkatkan perdamaian, stabilitas demokrasi dan kesejahteraan di kawasan Laut Cina Selatan dan Kepulauan Spratly.
Negara-negara di ASEAN ini merasa bahwa Cina telah merebut hak dan kedaulatan yang mereka miliki atas daerah-daerah yang diklaim tersebut. Aktor yang ketiga yaitu United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB sebagai organisasi internasional terbesar di dunia mempunyai tujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan juga membina hubungan yang baik atau persahabatan antara bangsa dan membangun kerjasama internasional. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Nah, kemudian saya juga akan menjelaskan terkait aktor bahkan pemetaan dan strategi yang terjadi. Aktor yang pertama yaitu Cina. Cina ini juga cukup egois dengan strategi yang dilakukan baik dari segi manapun, contohnya seperti dalam menguasai sumber energi yang berada di kawasan Laut Cina Selatan. Kemudian juga ASEAN sebagai aktor pendukung seperti yang terpapan oleh slide yaitu COC, ADMM, bahkan juga Declaration on Conduct. Kemudian aktor yang terakhir yaitu United Nations atau PBB atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang mulai berlaku sejak 1998. Mengenai tantangan aktor, di mana Republik Rakyat Cina sebagai negara mendapatkan desakan dan ancaman dari banyak negara tentunya. Dan secara dunia internasional, salah satunya itu termasuk Amerika Serikat yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap Cina atas klaim Laut Cina Selatan dan Kepulauan Spratly karena itu merupakan jalur perdagangan internasional dan itu juga dianggap melanggar hukum internasional yang tercantum dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Selanjutnya mengenai ASEAN, hambatan yang dialaminya adalah ASEAN sebagai organisasi internasional harus mampu menjembatani antara konflik ini. Selanjutnya mengenai keberhasilan aktor. Cina sendiri dapat dibilang berhasil dalam menjaga wilayah Laut Cina Selatan. Dibuktikan dari betapa konsistennya Cina dalam mempererat keamanan wilayah tersebut. Karena organisasi internasional ini berhasil menjadi peran yang membantu, namun upaya PBB lebih fokus dalam aspek diplomasi dan kebijakan belum cukup kuat untuk menghentikan kegigihan Cina. UNCLOS juga belum cukup untuk menutupi kegigihan Cina yang siap bertarung demi memenangkan wilayah tersebut. Oke, dari dimensi politik terlihat bahwa Cina ini berusaha untuk meningkatkan kedaulatannya dengan menjaga ketat Laut Cina Selatan. Selanjutnya, ditundanya resolusi yang dibulatkan oleh organisasi internasional, Cina ini mendapatkan waktu yang lebih banyak. Lalu Cina juga bergabung di WTO, APEC, dan ASEAN untuk bisa meningkatkan relasi bilateral. Dan yang terakhir dari dimensi politik dilakukan supaya Cina betul-betul terlihat di depan dunia internasional. Melalui kacamata dimensi ekonomi ini, keuntungan yang didapatkan Cina adalah akses ke sumber daya maritim. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga, Laut Cina Selatan ini penuh dengan kekayaan-kekayaan laut yang akan sangat menguntungkan untuk negaranya sendiri. Lalu, aksi luar negeri ini adalah salah satu aksi untuk mengupayakan energy security. Nah, menganggap bahwa energi yang didapatkan dari luar negeri adalah suatu area yang paling penting dalam energi security. Maka terjadi investasi dari beberapa company seperti Chinese National Oil Companies, China National Petroleum Corporation, dan China Petrochemical Corporation, dan lain-lain. Nah, dengan melakukan ini, China dapat menjalin hubungan yang baik dengan negara lain, tapi tetap juga menjaga energi yang China miliki sendiri. Dan di luar dari itu juga, energi yang dimiliki China pun akan semakin berlimpah dan akses terhadap pasar di pasar domestik maupun internasional akan semakin terjaga dan diiringi dengan permintaan energi yang masyarakat yang tidak ada habisnya. Lalu, untuk Strategic Petroleum Reserve sendiri adalah sebuah kebijakan yang digunakan oleh pemerintah China untuk mengamankan energinya. China sangat percaya bahwa hal ini dapat meningkatkan keamanan energinya dengan tujuan utama untuk mengurangi dampak dari disrupsi pasokan minyak mentah. Nah, Strategic Petroleum Reserve ini pertama kali diprogram dari 5-year Plan China pada 2001 dan berhasil menghasilkan 103 juta barel minyak. Pemerintah Cina itu memulai langkahnya dengan mengeluarkan peraturan bagi kapal-kapal asing, dan peraturan maritim menjadi tanda upaya Cina dalam menjaga keamanan nasional Cina atau kedaulatannya, dan jadi bentuk upaya dalam mengamankan kedaulatannya, kebutuhan maritim, dan mengoptimalkan fungsi pulau tersebut.
Selanjutnya, masyarakat sipil yang dimaksud adalah para nelayan maupun masyarakat pesisir melakukan bentuk kerjasama dengan militer dan bertuju dalam menjaga wilayah laut dan khususnya menerima informasi adanya pelanggaran batas wilayah dari nelayan asing dan punya sistem navigasi. Selain itu, pemerintah Cina juga memberikan fasilitas kepada nelayan dalam bentuk penyediaan sistem navigasi satelit, subsidi bahan bakar minyak, dan subsidi bahan untuk membuat kapal pukat baja dengan ukuran lebih besar. Budaya secara tidak langsung dari dimensi politik, ekonomi, dan sosial akan membentuk budaya masyarakat lagi seperti memunculkan rasa kepedulian lingkungan atau environmental concern. Dan demikian contohnya sebagai warga negara yang cinta akan negara, sebagian besar tidak akan setuju jika apa yang dimiliki negaranya diakuisisi oleh negara lain, sehingga negara lain mendapatkan keuntungan yang lebih daripada negaranya sendiri. Selain itu juga karena pendapat publik juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Dan masyarakat terhadap natural resource maupun sumber energi atau energy resource yang nantinya mendorong masyarakat untuk mengerti akan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Oke, kita masuk ke teori dan alasan. Di sini kita menggunakan teori realisme atas 3 alasan. Yang pertama, realisme adalah suatu teori yang bersifat state actor centrist. Yang kedua, realisme ini juga menganggap bahwa pemimpin negara atau manusia memiliki kekuatan utama dalam memutuskan suatu keputusan. Dan yang ketiga adalah di mana realisme ini sangat erat kaitannya dengan kekuatan militer. Oke, Cina Selatan ini terlihat sekali bahwa kepentingan kedaulatan Cina itu menarik atensi negara luar, dan Cina akan melakukan upaya apapun dan bersifat egois dan mementingkan negaranya sendiri untuk menjaga wilayah tersebut, untuk menjaga kedaulatannya sendiri. Lalu alasan kedua, di mana realisme itu menganggap bahwa pemimpin atau manusia secara general ini memiliki kekuatan utama dalam memutuskan kekuasaan, itu terlihat pada aksi-aksi Cina yang tidak jauh dari alasan yang pertama, di mana Cina ini langsung menerapkan strategi-strategi keamanan energi tanpa parameter wilayah yang jelas. Dan untuk alasan ketiga, sangat berkorelasi dengan kasus kami karena kekuatan militer ini terlihat dari upaya Cina yang akan menjadikan arena tersebut arena perang apabila negara-negara lain berusaha menginvasi atau mengambil alih wilayah tersebut. Dan untuk mempertahankan wilayah tersebut, Cina juga akan memberikan aliansi militer untuk menjaga wilayah-wilayah tersebut. Maka dari itu kami sepakat bahwa teori realisme ini adalah teori yang sangat berkorelasi dengan kasus yang kami anggap. Baik, dari apa yang kami paparkan, kesimpulan sekaligus pendapat kami adalah kelompok kami merasa apa yang dilakukan oleh Republik Rakyat Cina ini adalah hal yang jika didasarkan oleh asas moral adalah keegoisan Cina untuk memiliki wilayah-wilayah yang seharusnya menjadi hak dan wewenang negara lain agar mendapatkan sumber daya energi energi tentunya tidak dapat dibenarkan, tetapi mengklaim wilayah-wilayah tersebut merupakan salah satu cara Cina untuk mendapatkan serta mempertahankan energinya, karena seperti yang kita ketahui, energi merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui dan terus berkurang jumlahnya setiap tahunnya. Walaupun dalam proses pengklaiman ini wilayah-wilayah tersebut, Cina menimbulkan konflik negara-negara, tetapi Cina tetap melakukan segala hal yang mereka inginkan sesuai dengan teori yang kita ambil, yaitu teori realisme. Dan di lain pihak, negara-negara di ASEAN seperti Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, dan negara-negara lainnya yang wilayahnya diklaim oleh Cina tetap berusaha memperjuangkan wilayahnya dengan berbagai cara, dari embargo terhadap Cina, meminta bantuan kepada dunia internasional seperti melalui negara-negara lain seperti Amerika, dan juga melalui organisasi internasional seperti PBB. Hal ini merupakan hal yang benar karena memang wilayah-wilayah tersebut merupakan hak juga dari negara-negara mereka. Nah, secara singkat, kelompok kami berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Cina memanglah salah dalam segi moral, tetapi diperlakukan untuk mendapatkan sumber energi untuk cadangan negaranya.
Di lain pihak, para negara dan negara yang wilayahnya diklaim berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan wilayahnya di Laut Cina Selatan yang memiliki sumber daya energi yang melimpah. Konflik ini bukanlah hal yang awam. Juga perlu diingat bahwa energi yang terus-menerus berkurang jumlahnya tetapi bertambah kebutuhannya tentu menjadi salah satu sumber konflik di dunia internasional, bukan di Cina saja, seperti itu. Selanjutnya, setelah kami mempresentasikan mengenai apa itu Pulau Spratly dan apa masalah yang terjadi di LCA sekarang, udah lupa bahwa ada beberapa pertanyaan dari teman-teman dan rekan-rekan dari kelompok lain saat kami mempresentasikan bahan ini di kelas kemarin. Berikut adalah beberapa pertanyaan dan juga jawaban ya. Yaitu yang pertama, mengapa pulau ini sangat diperebutkan? Apakah karena minyaknya atau hal lainnya? Yang akan dijawab oleh saya sendiri. Di lepas pantai Filipina dan Malaysia, wilayah ini diklaim oleh hampir seluruh negara yang berada di sepanjang Laut Cina Selatan. Mengapa kepulauan ini menjadi perebutan kepemilikan? Karena kaya akan ekosistem laut, deposit gas dan minyak, serta lokasi geografis yang ideal untuk militer. Lalu pertanyaan yang kedua, tadi disebutkan menurut Cina, kunci yang paling tepat untuk menang klaim tersebut adalah dengan intimidasi militer. Dan yang Cina lakukan, apakah sudah tepat atau belum menurut kelompok kami? Yang akan dijawab oleh Jasmine Putri. Menurut kami sendiri, hal ini tidak tepat karena pertama, menurut kami ini tidak adil karena sebenarnya kalau dibandingkan dengan negara kecil lain, itu termasuk tidak menguntungkan sesama pihak. Kedua, penyelesaiannya terus-terusan gambling atau tidak jelas alias lempar-lemparan kekuatan senjata justru bisa berdampak kepada ekosistemnya, karena misalkan kalau lewat laut malah jadi banyak terumbu karang yang rusak dan ekosistem laut mati, ikan dan lainnya, dan malah bikin pencemaran air. Selanjutnya, baik, berikutnya adalah pertanyaan ketiga. Banyak sekali negara yang ingin mengklaim Pulau Spratly, tapi di antara banyak negara, mana yang paling menonjol atau yang paling besar aksinya kecuali Cina? Yang akan dijawab oleh Saudari Enmoya Miller. Oke, apabila dilihat kekuatan mana yang paling menonjol, sebenarnya semua negara di luar Cina itu memberikan aksi yang sama kerasnya untuk memperebutkan Laut Cina Selatan, seperti Filipina, Taiwan, Malaysia, Vietnam, dan Brunei. Itu mereka juga berusaha mengklaim wilayah tersebut karena seperti yang telah kami jelaskan, tidak ada batasan yang secara tertulis ada dalam persetujuan hitam di atas putih manapun gitu. Jadi sebenarnya semua negara melakukan aksi yang sama kerasnya untuk bisa mengklaim wilayah tersebut atas dasar kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh kekayaan tersebut, seperti itu. Oke, lalu pertanyaan yang keempat. Selama konflik tersebut, Cina memperhatikan aspek militernya. Tetapi apakah ada bantuan kepada malaikat sekitarnya? Yang akan dijawab oleh Saudari Hairunisa Arsambo. Oke, ada yang pertama itu dari nelayan di Hainan sering diberikan pengawasan kapal penjaga pantai Cina saat para nelayan berlayar ke Spratly, yang dimana fasilitas yang ditopang oleh pemerintah Cina membentuk kemakmuran bagi para nelayannya, khususnya dalam perlindungan atau bantuan untuk nelayannya pada saat pelayaran mereka di kawasan Laut Cina Selatan. Kemudian juga penangkapan ikan tersebut menjadi klaim halus Cina dalam menguasai wilayah laut. Kemudian yang kedua yaitu pada pemerintahan Cina yang juga memberikan fasilitas kepada nelayan dalam bentuk penyediaan sistem navigasi satelit, subsidi bahan bakar minyak, dan subsidi bahan untuk membuat kapal pukat baja dengan ukuran lebih besar. Itu sih. Oke, lalu pertanyaan yang kelima. Dengan keegoisan yang telah dilakukan oleh Cina dan mengklaim beberapa daerah di ASEAN di Laut Cina Selatan terutama, kira-kira menurut kelompok kami,
apakah ada cara untuk konflik ini konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan ini bisa diselesaikan? Itu akan dijawab oleh saudari Amoreta Kirezafira. Oke, sebenarnya konflik ini dapat terselesaikan dengan penyelesaian sengketa secara damai dilakukan melalui pengadilan dan penyelesaian di luar pengadilan. Ada dua cara. Nah, penyelesaian melalui pengadilan dapat dilakukan dengan prosedur arbitrase internasional dan pengadilan internasional atau melalui mahkamah internasional. Dan ASEAN juga sebagai organisasi internasional memiliki peran dalam menyelesaikan konflik ini, di mana seperti mereka membuka forum untuk melakukan penyelesaian konflik secara diplomasi dan instrumen hukum internasional. Beberapa upaya dari organisasi internasional ASEAN ini sudah ada contohnya, yaitu tadi yang sempat disebutkan oleh Hairunisa, ada COC atau Code of Conduct on South Tiongkok Sea gitu. Oke, lalu pertanyaan yang keenam yaitu seperti yang kita ketahui, konflik dan klaim antara negara di perairan Laut Cina Selatan yang terus terjadi, terutama antara Cina dan beberapa negara di ASEAN seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Meskipun seperti yang kita ketahui ada hukum internasional yakni konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS, namun di sisi lain Cina seakan tidak acuh dan bahkan semakin berani untuk mengklaim sepihak, sedangkan 80% kawasan di perairan LCS. Sehingga yang menjadi pertanyaan, mengapa Cina berani untuk mengklaim sepihak wilayah perairan tersebut, padahal ada hukum internasional yaitu Konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS, yang akan dijawab oleh saudari Jasmine Putri Afriani Sanit. Jadi terdapat 3 alasan mengapa Cina sangat ingin mengklaim wilayah Laut Cina Selatan. Pertama, Cina memang selalu mengklaim bahwa mereka selalu ada di Laut Cina Selatan yang 9 garis imajiner, yaitu 9 dash line. Dan kedua, Cina sampai kapanpun akan mempertahankan sikap mereka. Kemudian yang terakhir, Cina kini memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang dapat memperkuat gerakan klaim mereka di wilayah di Laut Cina Selatan. Meskipun Amerika Serikat mengancam, yang Cina akan tetap mempertahankan posisi mereka karena baik militer dan ekonomi mereka sudah siap. Mengenai UNCLOS, perlu diketahui bahwa bukan sesuatu yang harus Cina ikuti, sebab hukum internasional tersebut layaknya hukum rimba. Dan dalam masyarakat internasional, tidak ada entitas yang tinggi seperti di Indonesia, dan di dalam hukum nasional memiliki pengadilan yang menentukan salah atau tidaknya seseorang atau badan. Siapa yang kuat, mereka akan mengklaim daerah tersebut. Laut Cina Selatan diketahui menjadi salah satu pintu gerbang komersial yang krusial bagi sebagian besar industri logistik di dunia dan menjadi subwilayah ekonomi strategis di kawasan Indo-Pasifik. Dan total nilai perdagangan yang melintasi kawasan ini pada 2016 mencapai $3,37 triliun. Bahkan perdagangan gas alam cair global yang transit melalui Laut Cina Selatan pada 2017 sebanyak 40% dari total konsumsi dunia, dan perairan ini juga kaya akan sumber daya hasil laut. Dan Laut Cina Selatan memiliki cadangan minyak dan gas yang signifikan. Diperkirakan ada 11 miliar barel minyak yang belum dimanfaatkan, serta 190 triliun kaki kubik cadangan gas alam di perairan tersebut. Sehingga hal inilah yang menjadi alasan kenapa Cina berani untuk mengklaim secara sepihak pada wilayah perairan tersebut. Nah, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan yang mohon ditambahkan sendiri di komen YouTube di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.